Bang Ujang sehat kabar? Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Perut sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, orang udah keisi ya. Iya. Udah tadi kita makan. Berkah barokah. Amin, amin. Alhamdulillah ini. Masih dalam perjalanan, Gus ya. Ya, terus jalan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya yang selalu mengikuti perjalanan saya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih atas supportnya. Terus dukung, share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin berkembang dengan pesat. Amin. Agar channel ini semakin dicintai oleh banyak orang dan memberikan suatu kebaikan yang bisa dapat dipetik. Jadi pada saat ini kami berdua, Bang Ujang dan saya, tujuan tidak lain masih di dalam suatu perjalanan. Kemanapun kita melangkah, tujuan kita untuk membantu. Dan untuk kalian juga tolong digarisbawahi, hati-hati di dalam Facebook karena banyak mengatasnamakan saya. Pada saat ini saya belum bermain Facebook dan belum mempunyai akun Facebook. Kalau kalian melihat video saya ini berada di Facebook, itu saya pastikan bukan akun resmi saya. Karena memang saya belum mempunyai akun Facebook. Jika nanti saya bermain Facebook dan mempunyai akun tersebut, saya akan memberitahu kepada kalian. Dan nomor admin Syafaat Baihaqi hanya ada di channel YouTube ini. Kalau kalian menemukan nomor-nomor admin Syafaat di Facebook, hati-hati. Itu bukan nomor saya. Nomor saya hanya ada di akun channel YouTube ini. Ya. Kalau kalian ingin mendapatkan nomor admin saya, hanya ada di channel YouTube ini. Paham untuk teman-teman semuanya? Ayo ikuti terus perjalanan saya. Gitu Bang Ujang. Ya, siap, Gus. Ya. Siap. Jadi terus berjalan. Ya. Tapi selepas ini kita istirahat dulu. Iya, Gus. Kamu tahu nggak istirahat kemana? Enggak tahu, Gus. Nggak tahu kan? Ya. Nih ikuti saya. Ya, siap. Kamu tahu rumah mana? Rumah itu? Iya. Kamu ketok-ketok. Kita bertamu sebentar. Iya, iya. Karena memang rumah ini harus kita bantu. Siap, Gus. Coba kamu ketok-ketok. Ya. Bang Ujang. Siap, Gus. Gini teman-teman. Jadi rumah ini ada sesuatu perkara gaib yang harus kita bantu. Karena memang ibu ini posisinya dalam keadaan bingung. Iya, iya. Harus bagaimana dia mencari suatu bantuan. Karena memang menurut ibu ini di dalam rumahnya ini itu normal-normal aja. Iya, iya, iya. Padahal itu ada sesuatu yang sedang dialami oleh ibu. Tapi ibunya nggak mengetahui. Astagfirullah. Ya. Makanya kamu ketok-ketok. Siap, Gus. Coba, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teteh. Ampura. Assalamualaikum Ibu. Jadi gini Bu, tujuan saya ke sini mau namu sebentar. Saya mau istirahat dan saya izin untuk numpang sholat sebentar aja, ya. Karena tadi saya lihat tuh masjid jauh Bang. Iya, Gus. Ya. Iya. Ayo Bang Ujang, dikasih masuk tas sama Izin ya, Bu, ya. ibunya. Ampura. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya numpang duduk ya. Alhamdulillah. Ibu kabarnya gimana? Sehat, alhamdulillah. Jadi Bu, saya kesini mau istirahat sebentar aja dulu, ya. Nanti saya numpang sholat sebentar Bu ya. Tapi saya mau nanya dulu nih. Ibu punya nama siapa? Ibu Rika. Alhamdulillah. Saya Syafaat Baihaqi. Ini Bang Ujang.
Ibu punya anak? Punya. Mana anak ibu? Ini. Oh, ini anak ibu. Sorota. Ada asbak tak, Bu? Alhamdulillah. Itu anak ibu. Iya. Punya nama siapa? Repi. Oh, Repi. Repi. Tapi kalau diajak ngomong berbicara nggak sama ibu? Iya, sudah 2 hari. Dia kan supir, baru pulang. Baru pulang. Jam itu dia nggak mau ngomong, ditanya kayak diem banget. Oh, supir berarti Bang Ujang ya? Dia Supir, ya tiba-tiba 2 hari. 2 hari pulang. 2 hari pulang, itu ditanya sama ibu nggak Nggak menjawab. nggak ngomong apa-apa, diem baik. Tapi biasanya itu menjawab. Biasanya ceria. Biasanya ceria. Coba tanya lagi. Tanya, Bu. Tanya. Repi. Kok diem baik? Repi. Biasanya ngomong. Hei, nak. Udah biarin Bu, biarin Bu. Biasanya ngomong. Kok Biasanya diem ngomong. baik? Iya. Coba terangin lagi kamera. Biasanya ceria, Lampunya. ngomong. Biasanya memang cerita. Tapi ibu nggak merasakan kejanggalan? Sama sekali nggak merasakan? Karena memang yang ibu lihat ini anak ibu biasa-biasa aja. Begitu. Jadi gini Bunya, saya beritahu dulu. Berhentinya saya ke sini memang pertama satu, saya menumpang istirahat. Yang kedua lagi, saya menumpang sholat. Yang ketiga lagi juga saya ingin mau ngobrol ini sama anak ibu itu. Karena anak ibu ini dari jauh aja udah memanggil saya. Makanya saya berhenti di rumah ini. Sedangkan ibu kan nggak tahu kan saya ini siapa. Makanya kan saya perkenalkan diri dari awal bahwa saya ini Syafaat Baihaqi. Tujuan pertama saya tadi seperti itu, mau istirahat dulu. Tetapi yang saya lihat di sini ada suatu kejanggalan. Tapi ibu nggak merasakan kan? Nggak merasakan. Oh, biar tadinya, tadinya Abang Repi ini bekerja sebagai supir. Biasa kalau supir itu dia pulangnya berapa hari, berapa minggu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Cuman ini baru pulang lagi. Baru 2 hari ini dia nggak berbicara. Tanya diem. Dia tanya diem aja. Coba Bang Ujang kasih mikrofon ibunya. Ditanya diem aja. Biasanya nggak seperti ini. Biasanya orangnya ceria, energik gitu ya. Menjawab kalau ditanya ketawa-ketawa. Tapi kalau makan tak? Nggak mau makan. Nggak mau makan? Selama 2 hari ini nggak mau makan? Nggak makan. Panggilan si Abang Repi ini memang Repi aja atau ada panggilan lain? Muhammad Repi doang. Oh, panggilnya Repi. Coba ibu tegur lagi pelan-pelan. Coba gimana selayaknya ibu menegur? Coba saya ingin tahu. Repi, kenapa kamu diam aja? Nak, Repi. Repi. Coba Bang Ujang tegur. Bang. Tuh, gitu. Biasanya mah ngomong. Ngejawab. Begitu ya. Biasanya mah ceria. Ditanya deh. Tapi Bang Repi pas balik kemari tuh malam hari atau di pagi? Malam. Malam. Malam apa tuh? Malam Jumat. Jam 1. Jam 1 nyampe. Jam 1 nyampe. Tapi ibu ngelihat si Abang Repi ini memakai baju. Pakai baju rapi. Ini sekarang ngelihat ini pakai baju. Pakai baju rapi. Bang Ujang lihat pakai baju. Pakai baju. Rapi. Rapi ya? Pakaiannya rapi. Teman-teman coba komentar. Kalian itu melihatnya pakai baju apa nggak pakai baju? Pakai baju. Saya Ibu ngelihatnya pakai baju ya? pakai baju. Pakai baju rapi ya? Ya udah gini aja.
ini sebenarnya saya mau berbicara penting juga sama ibu. Tapi yang saya harapkan di ibu ini, ibu siap menerima. Ibu siap menerima keadaan, ketentuan, ya jangan kaget. Kan selama ini ibu taunya Abang Repi ini ceria, ngobrol ya. Baru 2 hari ini kan ditegur diem aja. Tapi yang sekarang yang ibu lihat pun juga dia nggak memakai baju. Memakai baju. Pakai baju. Berarti awalnya dia pulang malam-malam. Nah, pantas dia masuk ini, dia ngomong apa enggak? Nggak ngomong. Nggak ngomong. Dia diem. Ditanya diam aja. Cuma langsung masuk aja. Langsung masuk, Terus tidur. tidur. Masuk kamar. Masuk kamar. Oh, itu masuk kamar, setaunya ibu dia tidur. Gitu. Nah, ini dia keluar dari kamar itu dari berapa hari? Udah 3 hari dia baru keluar kamar. Di kamar terus. Suruh makan nggak mau. Suruh mandi nggak mau. Oh, berarti dari Aneh. pas pulang itu 2 hari dan 3 hari baru keluar dari kamar. Berarti udah 5 hari hitungannya. Ya udah 5 hari ya. Berarti nggak makan ini udah 5 hari. Nggak mau makan, suruh makan. Minum nggak? Minum nggak makan. Aneh. Saya juga aneh. Aneh. Tapi ibu nggak mencium sesuatu yang berbeda dari Abang Rapi ini? Nyium bau amis. Oh, nyium Tiap bau amis. itu nyium bau amis. Setelah dia pulang, pokoknya nyium bau amis. Selepas dia pulang malam Jumat itu, ibu menyium di badannya dia ini bau amis. Tadinya nggak bau seperti itu. Iya. Ya udah, gini aja. Saya akan bantu. Tapi yang saya tekankan sama ibu, ibu harus menerima keadaan. Ya. Tabah ibu. Tabah artinya, kan ibu nggak tahu nih yang terjadi pada Bang Rapi ini. Tapi nggak sempat nelpon sama temennya gitu. Nggak sempat. Dia pulang. Nggak ada yang respon. Dia tuh pulang bawa handphone nggak? Nggak bawa handphone. Sama sekali nggak bawa handphone. Hanya bawa badan aja. Bawa badan dan memakai baju. Pas masuk pun juga itu udah kerasa baunya amis. Kali temennya ngabarin sesuatu begitu enggak? Tapi di malam harinya ibu pernah ada dengar suara atau gimana tuh bu? Di dalam kamar Bang Repi? Dengar, suka ada yang ini jalan-jalan. Di dalam kamarnya dia. Di dalam kamarnya Bang Rapi, ketika Bang Rapi ini masuk ke kamar, ibu mendengar kayak ada orang yang jalan di dalam kamarnya, padahal pintu itu tertutup. Tapi saya lihat dianya lagi tidur. Di kamarnya suka ini berisik. Oke. Ya udah. Nah, tadi itu suara siapa tuh? Suara adiknya. Iya. Suara adiknya. Yang batuk tadi, suara adiknya. Berarti Bang Rapi ini anak pertama. Tapi adiknya ini sempat ngobrol nggak ketika Bang Rapi pulang ini? Nanya kali begitu? Enggak. Dia kan langsung masuk kamar. Oh, langsung masuk kamar. Pulang langsung masuk kamar. Jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol. Ditanya, dia langsung masuk kamar. Ini kenapa ya dia jadi begitu? Makanya saya tadi sama ibu Bang Sapaat tadi, makanya sengaja mampir ke ibu gitu. Sebentar Bu ya. Ibu. Bang Ujang, coba tarik makhluk dulu di belakang sana. Izin dulu sama ibunya. Ibu mau diizin dulu ya. Di sana tuh ada makhluk yang dari rumah ini. Artinya bersihin sekalian semuanya. Siap. Iya Bu. Udah Bang Ujang? Udah? Oh, Bang Rapinya pindah sini. Ibu coba sini dah. Sini Bu. Pindah nih Bang Rapinya nih. Saya jalan ke sini, beliau udah ada di sini.
Bang Ujang buangin dulu. Coba panggil sekali lagi. Happy. Nak. Bukan. Ya udah. Sabar ya. Apa ya? Ya udah sabar. Ibu pengen tahu kan? Pengen tahu dia ini berbicara, ingin diberitahukan kepada ibu. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama ibu. Tapi izinkan saya untuk narik Repi ke Bang Ujang dulu ya. Si Bang Ujang. Bang Repinya nggak ada. Ibu sini. Ini betul Bang Repi yang saya tarik. Iya. Betul. Ya. Bisa kencang nggak Bang Repi ngomongnya? Iya. Bisa. Ini siapa? Ibu saya. Ibu Bang Repi. Ya. Tadi Bang Repi berbicara sama saya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh ibu. Sekarang saya sudah buka penghalangnya. Ayo silakan ngomong. Bu, Kencangan bicaranya. Iya. saya Repi. Iya. Saya ingin bicara sama ibu bahwa yang tadi saya itu datang itu bukan raga saya. Bang Repi ini masih ada apa emang udah nggak ada? Ya, tidak ada. Ya Sudah nggak ada. Ya. Coba ibu kasih mikrofonnya sini. Bang Repi udah nggak ada, benar? Saya sudah tidak ada di dunia ini. Jadi anak saya udah meninggal. Artinya meninggal gitu Bang Repi. Saya sudah tiada, Oh. tapi Ibu sabar ya. saya masih terbelenggu. Kan tadi saya bilang sama ibu harus tabah nih dengernya ya. Coba ceritain lagi, sedetail-detailnya kamu terjadi sesuatu. Ya, pas saya membawa mobil, Di saya dalam berjalan. perjalanan. Dalam perjalanan itu saya melewati hutan-hutan. Oke, melewati hutan-hutan. Curam tuh? Sangat terjal Sangat sekali curam, sangat terjal. sekali. Betul. Berarti samping itu jurang, begitu? Ya. Oke, terus? Nah, itu suasananya begitu gelap. Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang melintas di mobil saya. Sosoknya seperti apa? Sangat seram sekali, tinggi, besar. Nah, Itu dia di depan mobil Bang Revi gitu? ya awalnya melintas. Oh, di samping? Ya, Di samping jalan dia? Di depan melintas. Nah, terus saya jalan kembali. Tiba-tiba ada di hadapan saya makhluk itu. Terus? Jadi saya tabrak makhluk itu. Tembus itu makhluk? Iya. Pas ditabrak sama Bang Revi tembus? Tembus, ternyata itu adalah jurang yang sangat terjal sekali. Tapi yang Bang Revi lihat ini, itu bukan jurang, tapi jalanan gitu? Iya. Dan ada makhluk itu, dan saya ingin menabraknya. Oke, ini saya jelasin nih. Berarti ini mobil Bang Revi seperti ini. Ya. Di sini ada makhluknya di Ya. depan. Betul. Tapi yang Bang Revi perhatikan ini di depannya itu sebenarnya jalan. Iya, betul. Nah, akhirnya karena ada makhluk itu sama Bang Revi, karena memang udah terlanjur kencang, Ya. sama Bang Revi ditabrak. Tapi dia tembus nih. Tembus. Nah, selepas ngelewatin makhluk itu, ternyata itu jurang. Ya. Oh. Yang awalnya Bang Revi lihat itu jalan, ternyata jurang pas ditabrak makhluk itu. Iya. Terus apa lagi? Nah, setelah saya terperosok di jurang, ada sesuatu makhluk yang membawa saya. Makhluknya yang tadi? Yang tadi itu.
Oke, terus? Nah, dia membawa saya dan saya diikat kedua tangan saya oleh rantai. Begitu. Dan saya dibawa ke suatu istananya, suatu tempatnya. Kamu tahu itu istana apa? Yang kamu lihat banyak makhluk apa di sana? Banyak Buaya, sekali. buaya banyak. Makhluk, iya, Makhluk seperti berbentuk buaya. iya, Ular juga banyak. iya. Dan juga banyak manusia seperti saya di sana. Banyak manusia Iya. seperti Bang Raffi. Dijadikan jembatan. Arti jembatan itu seperti apa? Jadi manusia-manusia semua yang ada di situ untuk melewati jalan itu. Yang tadi yang Bang Raffi katakan sebagai jembatan itu artinya dibudak gitu. Iya, Banyak manusia-manusia seperti Bang Raffi itu dibudak gitu. iya, Dirantai begitu Iya. oleh makhluk. betul. Oke. Ibu tabah dengar ya. Yang ibu lihat ini sebenarnya Bang Raffi ini udah meninggal. Makanya dia nggak berbicara ketika ibu tanya. Ketika itu juga dia yang ibu cium bau hamis itu ya karena memang faktor dia ini udah meninggal. Dan dia datang ke sini sebenarnya ingin memberitahukan. Cuman dia nggak ada daya, masih terhalang suatu dinding. Iya, Bu. Apalagi yang mau kamu sampaikan kepada ibu kamu coba? Mohon maaf, Aku Repi. sayang sama Revi. Iya. Repi, tolong bantu, Bu. Doakan Repi. Ya, nanti insya Allah kami bantu untuk mendoakan kamu Bantu Repi, Bang. supaya kamu terlepas dari belenggu itu. Ya, di sana juga banyak yang seperti Repi, Bang. Oke. Revi, Doakan saya, Bang. Ya, nanti Bantu saya. kamu Revi. Sama Bu, bantu. Tolong, saya takut di sana. ya dia tersiksa. Iya. Bun. Nanti saya akan bantu, Bun. Udah ibunya yang tabah ya. Sekarang kamu silakan cium tangan ibu kamu. Ibu. Nah, kamu pergi dengan tenang. Ibu sabar ya. Nah, udah gak ada kan repinya? Nah, ibu sabar. Oke. Ini saya cerna dan saya lihat Bang Repi ini dijadikan tumbal Astagfirullahaladzim. oleh seseorang yang melakukan pesugihan kekayaan dengan makhluk tersebut. Jadi dia ini memuja seperti ratu buaya. Dan itu semua makhluk-makhluk itu yang menghalang untuk mengambil tumbalnya itu anak buahnya, pasukannya dia, dari ratu itu. Ya, saya ingin tahu dulu nih, orang yang menjadikan tumbal Bang Repi apa maksudnya ini? Begitu. Ibu tabah ya? Tabah, Bu, ya. Kuat, Bu. Sing tabah. Jadi Bang Repi emang udah nggak ada. Karena memang pantas datang ke sini pun itu memang udah nggak ada. Tapi dia ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama ibu. Udah, saya tarik dulu. Saya udah tahu orangnya ini yang menumbalkan dia. Saya tarik sukmanya dulu teman-teman ya. Siapa kamu? Saya Safar PHQ, Bang. Urusan apa kamu manggil saya? 5 hari yang lalu kamu mendapatkan tumbal kan? Orang yang membawa mobil di dalam suatu perjalanan dan dia telah tergelincir di dalam jurang dan itu tumbal kamu. Ya. Ini keluarganya, ini ibunya. Saya tidak peduli. Yang penting saya bisa mendapatkan tumbal. Berarti abang sedang menjalankan apa, Bang? Persugihan kekayaan. Pesugihan kekayaan. Kepada siapa? Makhluk. Ratu buaya. Ratu buaya.
Yang berada di mana? Di laut. Abang udah berapa tahun menjalankan itu? Apa masih baru? Sudah 3 tahun saya menjalankannya. Banyak hasil yang abang dapat. Banyak sekali. Sudah banyak korban-korbannya, bahkan keluarga saya jadikan tumbal. Keluarga kamu maksudnya anak istri kamu? Ya, Kok sampai segitunya kamu dengan yang ambisi penting kekayaan? kaya. Tapi saya tanya sama kamu, hati kamu bahagia nggak? Kamu mendapatkan harta yang banyak? Jujur saja kamu, percuma di depan saya kamu berbohong. Hati kamu nggak bahagia kan? Ya, Karena hati kamu merasa bersalah kan? ya, Hati kamu sedih, ngerasa bersalah, banyak orang yang sudah kamu tumbalkan. Bener kan? ya, Percuma banyak harta dari hasil pesugihan, tapi hati kamu gundah gelisah, dan kamu pun juga jauh ibadah karena memang faktor kamu sedang dibutakan oleh makhluk itu. Dan pada akhirnya bang, kamu sendiri yang akan menjadi tumbal. Malah kamu lebih parah nantinya dari tumbal-tumbal yang kamu korbankan itu. tidak mungkin. Mana buktinya saya lihat? Nih, buktinya kamu lihat. Nanti kamu akan jadi tumbal. Kamu lihat. Oh, ya, takut. Kamu diseret kan oleh Ratu Buaya. Ya, takut. Ya, Dihabisi kamu di sini sama Ratu Buaya ini. tidak kuat saya. Iya, saya akan bertobat. Saya akan bertobat. Saya takut melihat itu. Itu diri saya. Benar itu diri kamu. Iya. Saya takut. Nanti korban-korban tumbal ini akan meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Tolong saya. Kamu lebih parah dari ini nanti. Iya, tolong saya tobat. Saya akan tobat. Kamu jangan hanya di depan saya saja kamu berbicara tobat, tapi pada akhirnya kamu tetap masih melakukan. Tidak, saya sudah melihatnya sendiri. Yang dari kamu itu. Yang saya ingin, Iya, kalau kamu benar-benar ingin tobat, iya. kamu panggil Ratu Buaya itu ke dalam diri santri saya ini. Iya. Tapi kamu jangan pergi dulu. Iya, baik. Iya. Tapi saya takut. Saya takut dengan Ratu Buaya ini. Terus saya sudah ada ikatan perjanjian dengan dia. Pelajaran saya hanya satu bang sama abang. Iya. Saya hanya ingin agar abang merasakan apa yang sedang abang rasakan, apa yang sedang abang jalani di dalam satu pesugihan ini. Iya. Termakan di dalam tubuh abang sendiri. Nih, rasakan. Iya. Biar kamu merasakan sakitnya dulu. Sakit sekali. Awal efek, nanti sebelum kamu jadi tumbal, badan kamu akan sakit seperti ini. Biar kamu merasakannya dulu. Sakit. Kasihan orang yang kamu tumbalkan, bang. Mereka punya keluarga. Ya. Dengan ambisi kamu seperti ini, kamu tidak memikirkan keluarganya dia. Sakit sekali, tolong. Ya, kalau kamu ingin benar-benar bertobat, Ya. datang ke rumah ini, saya tunggu besok. Iya, sakit sekali, tapi Ya. hilangkan dulu ini sakit. Saya nggak akan hilangkan sebelum kamu datang ke rumah ini dan meminta maaf kepada ibu ini. Iya. Iya, baik. Nanti saya akan datang lagi ke rumah ibu ini. Iya, datang. Panggil dulu Ya. Ratu Buaya itu, masukin ke dalam sini. Ya. Siapa kamu? Nah, berbicara kamu. Saya ini Ratu. Ratu Buaya itu. Ratu, banyak orang yang memuja kamu. Banyak sekali. Tujuan apa mereka yang memuja kamu?
Ingin mencari kekayaan. Kekayaan. Ya. Memang kamu bisa memberikan kekayaan itu? Padahal memang tujuannya kamu hanya ingin menyesatkan mereka. Iya. Kamu ingin mencari banyak teman untuk tersesat. Betul. Itu. Karena orang yang datang ke kamu itu memuja kamu, mereka membawa nafsu yang tinggi. Iya. Nafsu akan duniawi. Iya. Dan mereka pun lemah di dalam suatu keyakinan. Sehingga mudah kamu untuk goyangkan. Memang tujuannya apa? Agar kamu mencari budak juga. Ya. Kamu mencari budak dari orang yang melakukan pesugihan. Ya, saya akan jadikan budak mereka. Kamu ingin menjadikan mereka budak. Tapi kamu berikan dulu kekayaan. Padahal harta kekayaan itu hanyalah fata morgana. Betul. Ya. Dia hanya bisa melihat saja. Tapi sebenarnya itu adalah bumerang untuk orang yang melakukan pesugihan itu. Ya. Sekarang begini Ratu. Kamu berhenti. Jangan kamu banyak menyesatkan orang. Saya tidak akan berhenti. Saya akan jadikan mereka anak buah saya. Jadi dia ini mencari budak, mencari anak buah dari orang-orang atau manusia yang melakukan pesugihan kepada dia. Betul sekali. Begitu. Sekarang kamu berhenti ya, jangan banyak menyesatkan orang. Tidak akan. Kasihan keluarga mereka, kamu perbudak seperti ini. Bukan. Kalau kamu tidak mau berhenti, jangan salahkan saya. Ibu di belakang. Saya panggil pasukan. Ya, panggil pasukan kamu. Dan saya akan lepaskan belenggu orang-orang yang kamu jadikan budak. Korban-korban tumbal. Kalau yang melakukan pesugihan itu, biarkan saja. Ini yang saya akan lepaskan orang yang menjadi korban tumbal. Dibelenggu oleh mereka nih, oleh si Ratu ini. Kamu lihat pasukanku. Ya, saya lihat pasukan kamu di belakang, saya lihat banyak. Saya lihat pasukan kamu di belakang. Nih, saya bikin pasukan kamu menyerang kamu. Iya. Itu pasukan kamu semua menyerang kamu. Jangan mau kamu diperbudak oleh ini. Hebat kamu bisa mengambil alih pasukanku. Kayak lawan saya. Nih kamu, saya bakar istana kamu nih. Lihat. Oh, kamu lihat. Terbakar istana kamu. Jangan kau bakar istanaku. Sekarang waktunya kamu. Saya rantai. Biarin dia terantai. Terantai dia, terantai. Pergi. Biarin, istananya sudah terbakar dan dia terantai. Supaya orang ini tidak banyak memuja lagi kepada dia ini. Bang Ujang. Ya, Alhamdulillah. Sini teh. Teteh sing sabar. Ya, udah terima yang sudah terjadi. Bahwa Bang Rapi ya. Iya, Rapi. Sudah nggak ada Bang Rapi ini. Tapi tadi sudah terlepas dari belenggunya. Ya, alhamdulillah untuk teman-teman semuanya. Bahwa sesungguhnya saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Ambil sisi baiknya di dalam video ini dan buang sisi buruknya di dalam video ini. Kesimpulan yang saya buat video ini agar senantiasa mari sama-sama kita jauhkan dunia pesugihan. Agar terlindung keluarga kita dari ikatan pesugihan.
jaga keluarga kita, lindungi keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita. Jangan kita ikat mereka dengan perkara pesugihan karena faktor ambisi kita ingin menjadi kaya. Kalau kita ingin kaya, ya toh bekerja dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Selebihnya kita tawakal, berserah diri atas hasil kepada Allah. Ya, kesimpulan di dalam video ini saya buat agar mari sama-sama kita jauhkan dunia pesugihan. Ya, tolong digarisbawahi. Saya membuat video ini hanya untuk hiburan semata. Petik sisi baiknya di dalam video ini dan buang sisi buruknya di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.